Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandanwangi dengan NIM 19416261201467. Di sini saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis jasa desain fashion PW Design di Karawang. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah dari studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Di latar belakang ini dituliskan bahwa membuat bisnis merupakan impian setiap orang. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang membuat bisnis. Keuntungan yang didapat saat mempunyai usaha sendiri yaitu yang pertama menjadi bos, yang kedua mempunyai waktu yang fleksibel, dan yang ketiga mempunyai potensi penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai biasa atau karyawan biasa. Dalam membangun usaha, kita juga dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dalam hal ini, penulis atau saya sendiri memilih usaha jasa desain fashion atau jasa perancang busana. Dalam hal ini disebabkan karena perkembangan industri fashion khususnya pakaian kian meningkat dari hari ke hari. Desain pakaian merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaku industri dalam bidang fashion yang kian beragam dari hari ke hari. Desain yang dibuat pun tak kalah cantik dan megah seperti desain-desain di luar negeri. Desain yang dirancang pun menambahkan unsur budaya pada setiap rancangannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah studi ini yaitu bagaimana kelayakan studi bisnis fashion design PW Design di Karawang yang ditinjau dari aspek legal, aspek pasar, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek teknologi dan teknik, dan juga aspek dari finansialnya. Kemudian ada tujuan. Tujuan studi ini adalah untuk melihat kelayakan bisnis fashion PW Design di Karawang ditinjau dari aspek legal bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi dan sosial, aspek teknik dan teknologi, serta dari aspek finansialnya. Selanjutnya di sini saya akan memulai dari aspek legal terlebih dahulu. Aspek hukum adalah aspek mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas suatu badan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Menurut Harahap Sunarji tahun 2018 halaman 50. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah dapat menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Selanjutnya, di sini terdapat identitas dari perusahaan ini tersebut, perusahaan saya yang saya buat, yaitu nama usahanya PW Design. Lalu jenis usahanya jasa desain, bentuk usaha itu CV, kegiatannya membuat desain pakaian, alamatnya di Jalan Kertabumi, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Motonya yaitu Creative Make Money. Logonya seperti yang dapat kalian lihat, seperti itu. Tujuannya yaitu membuat desain yang bisa bersaing dengan desain luar.
Ada nomor teleponnya yang kalian bisa hubungi, serta email tersebut. Selanjutnya ada legalitas usaha. Nama perusahaannya ada PW Design, lalu bentuk usahanya CV, ada akta dari notaris, yaitu yang pertama Wiwin Winda SHMH, dengan nomor C15-135 tahun 2019. Keputusan Menhukam memberikan pengesahan badan hukum CV Design sesuai akta yang dibuat oleh notaris Wiwin Widya SHMH pada tanggal 17 Februari tahun 2019 dengan nomor pendaftaran 50 9867 89 00871456. Selanjutnya ada PKP dengan nomor PM 432 garis miring WPJ titik 15 garis miring KP titik 0 456 garis miring 2019. Adapun situ dengan nomor 987 60 34521 titik 326 garis miring 2552. Adapun izin IMB yaitu izin mendirikan bangunan dengan nomor 280 garis miring 00270 garis miring IMB strip P garis miring 5052 titik 202 garis miring 2021. Selanjutnya ada NPWP. NPWP-nya yaitu dengan nomor 17.555.765.9 strip 362.696. Baik, itu merupakan legalitas usaha yang dimiliki oleh PW Design. Adapun aspek manajemen, keberhasilan suatu proyek atau proyek tidak lepas dari keberhasilan manajemen yang menanganinya. Menurut Nadilu Sugianto dan I. Ketut tahun 2020 dalam halaman 83. Proyek yang bagus jika ditangani oleh manajemen yang buruk maka akan mengakibatkan proyek tersebut gagal. Oleh karena itu, analisis aspek manajemen sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa kesiapan manajemen dan tanggung jawab manajemen terhadap proyek yang akan dibuat atau bahkan ditangani. Aspek manajemen juga mengatur proses dibuat atau bahkan ditangani. Aspek manajemen juga mengatur proses perencanaan bisnis atau manajemen dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini ada komisaris, yaitu ada Pandanwangi, ada Dewi Kemelasari, dan ada Dinar Gustianing Tias. Adapun direkturnya Song Joong-ki, kemudian manajer keuangannya Si Won Choi, HRD-nya Lee Min Ho, serta ada manajer marketing yaitu Park Sin Ye. Di sini ada uraian kerjanya bagi komisaris. Yang pertama adalah bertanggung jawab pada CV, kemudian melakukan pengawasan pada kebijakan yang ditetapkan oleh direksi untuk perusahaan, dan yang ketiga adalah memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya adalah direktur. Direktur yang pertama tugasnya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua merupakan bertanggung jawab dan memimpin serta menjalankan perusahaan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk dengan keuntungan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang kelima yaitu bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan.
Yang keenam, yaitu menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai dari bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengangkat dan memberikan karyawan, mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. Adapun di sini merupakan uraian kerja dari manajer pemasaran. Yang pertama, mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online ataupun offline. Selanjutnya yang kedua, mengkoordinasikan semua media, organizer acara dan rekan bisnis untuk keperluan promosi serta meningkatkan penjualan. Yang ketiga, menjaga efektivitas dari inventory level dengan penjualan. Yang keempat, mengevaluasi pencapaian target sales. Yang kelima, melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales. Yang keenam, memberikan pengarahan serta problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan pencapaian sales. Yang ketujuh merupakan membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, dan juga vendor. Yang kedelapan, melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku dan prestasi bawahan. Dan yang kesembilan, mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Dan yang ke-10, manajemen marketing membawahi tim marketing, keamanan, dan juga tim OB. Selanjutnya ada di sini tugas dari HRD. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengurus perencanaan sumber daya manusia dan berbagai macam prosedur yang berkaitan dengan staf dalam perusahaan. Yang kedua, merencanakan, mengatur, dan memantau aktivitas dan tindakan dari bagian HR. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas pengembangan dan perencanaan tujuan bagian HR, tujuan serta sistem atau prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya ada di sini yang terakhir yaitu uraian kerja untuk manajer keuangan. Yang pertama, bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan dimanapun perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dan yang terakhir, manajemen keuangan ini membawahi kasir dan juga pendaftaran. Baik, ini merupakan struktur organisasi dari PW Design. Adapun modal usaha dari PW Design ini, yang pertama modal dasar yang diperkirakan mencapai hingga 1,5. Di sini ada 100 lembar per 1,5 juta. Dalam CV PW Design ini terdiri dari 3 orang pendiri di mana
Pembagian sahamnya yaitu 40%, yaitu 600 juta dipegang oleh Pandanwangi. Dinar dan Dewi memegang saham masing-masing 30%, yaitu sekitar 450 juta. Selanjutnya ada modal ditetapkan. Modal yang ditetapkan sebesar 1 miliar 121.500 untuk tahun pertama. Kemudian ada modal di store untuk biaya operasional yang dibutuhkan yaitu 65.500. Di sini ada aspek pasar selanjutnya. Dalam aspek pasar ini, pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri menurut Sitompang Syafrizal tahun 2007 pada buku halaman 45. Adanya kelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka membentuk pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju perusahaan ini seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi lebih terfokus pada masyarakat yang ada di daerah Karawang ini. Masyarakat Karawang yang dituju ini merupakan para wanita atau ibu-ibu, lalu industri konveksi, dan juga ada para MUA atau perias wedding yang membutuhkan baju untuk wedding seperti itu. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Menurut Syafrizal, Situmorang Syafrizal tahun 2007 dalam buku halaman 45. Tapi secara garis umum, setiap perusahaan akan mengsegmentasikan pasar sasarannya atas dasar berikut. Yang pertama ada segi geografis, di mana segi geografis ini merupakan segi yang didominasi dari wilayahnya. Karawang merupakan daerah yang diapit oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan juga Bandung. Serta iklim di Karawang juga merupakan iklim tropis dengan suhu rata-rata di Karawang yaitu 37 derajat Celcius. Dan yang kedua ada segi demografis, di mana segi demografis ini tidak memandang mengkelompokkan dengan usia, gender, seperti itu. Serta juga adanya pendapatan. Dalam pendapatan ini, masyarakat Karawang mempunyai pendapatan yang cukup tinggi, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Serta dalam hal ini, CV PW Design ini mentargetkan sasarannya pada ibu-ibu dengan usia berkisar 35 tahun ke atas. Selanjutnya ada segi fisikografis. Dalam hal ini masyarakat Karawang banyak yang menyukai pada fashion, terutama fashion yang modern. Selanjutnya ada dalam segi perilaku. Dalam segi perilaku ini masyarakat digolongkan masyarakat konsumtif. Dilihat dari pendapatan yang cukup tinggi, membuat masyarakat lebih mengutamakan keinginan dibandingkan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada potensi pasar.
upaya peningkatan pasar sasaran yang diraih oleh PW Design. Konsumen yang ada pada daerah Kecamatan Karawang Barat ini, khususnya ibu-ibu, yang usianya berkisar 35 tahun ke atas berjumlah 1.500 jiwa per orang atau orang. Dalam kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan yang menjadi cakupan dari Kecamatan Karawang Barat, yaitu Kelurahan Karawang Kulon. Pada Kelurahan Karawang Kulon ini potensinya sangat besar, di mana ada sekitar 4.000 jiwa atau orang ibu-ibu yang mempunyai umur sekitar 35 tahun. Selanjutnya ada Kelurahan Tanjung Pura. Dalam Kelurahan Tanjung Pura ini terdapat para ibu-ibu yang umurnya berkisar 35 tahun ini, terdapat 2.500 orang atau jiwa. Selanjutnya ada di Kelurahan Adiarsa. Dalam Kelurahan Adiarsa dengan targetnya itu ada ibu-ibu ya dengan 3.000 orang atau jiwa. Selanjutnya di Kelurahan Karangpawitan juga ada 3.500 orang atau jiwa. Dan di Kelurahan Nagasari juga sebenarnya ada 2.000 jiwa. Baik, selanjutnya adalah potensi pasar. Jasa desain fashion ini digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Karena bagi masyarakat menengah ke atas, penampilan lebih diutamakan. Penampilan bagi masyarakat kalangan menengah ke atas sangat diperlukan. Selain karena penampilan, jasa desain ini juga mempunyai tarif yang cukup tinggi untuk setiap desainnya. Adapun pesaing, adapun pesaing yaitu pesaing tentu sudah tidak asing lagi bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. Ada kalanya pesaing membawa dampak positif dan negatif untuk usaha yang kita jalankan. Tetapi dari sekian banyak dampak tersebut, ada satu yang bisa dipetik, yaitu pesaing bisa dijadikan tolak ukur untuk bisnis yang sedang kita geluti. Apakah bisnis kita sudah lebih baik dan layak dari pesaing kita atau belum? Adapun beberapa pesaing PW Design ini adalah yang pertama, Kebun Desain mempunyai pelanggan 2.000 jiwa. Kemudian ada Jasa Desain Karawang yang mempunyai pelanggan 3.000 jiwa. Dan selanjutnya ada Desain T-shirt mempunyai pelanggan 4.500 desain. 4.500 jiwa atau orang. Adapun di sini mengenai pasar potensial. Pasar potensial merupakan pengelompokan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat minat konsumen dalam penawaran pasar. Potensi pasar ini tidak hanya dihitung dari konsumen yang minat untuk membeli atau bahkan menjadi pelanggan, akan tetapi juga konsumen yang berpotensi menjadi pelanggan. Berikut ini adalah data mengenai potensi pasar yang ada. Potensi pasar sebanyak 15.000 jiwa atau orang, pelanggan yang sudah dilayani oleh pesaing sebanyak 9.500 jiwa atau orang, maka pasar potensial yang belum dilayani sebanyak 5.500 jiwa atau orang. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama dari jasa tersebut. PW Design ini menyediakan jasa desain pakaian modern dan juga menambahkan unsur budaya Indonesia dalam setiap desainnya. Model dalam busana pakaian ini juga dapat disesuaikan dengan selera atau keinginan konsumen. Yang kedua adalah lokasi. Pada PW Design ini, PW Design memilih lokasi mendirikan usaha di Kertabumi yang berada di pusat kota, dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dan dekat dengan ruang publik kota. Yang ketiga adalah harga.
Harga adalah suatu nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap semua pembeli menurut Nadilu Sugianto dan Iketut pada bukunya di tahun 2020 halaman 67. Penetapan harga yang digunakan pada setiap desain yaitu berkisar Rp800.000. Setiap satu kali desain, pelanggan harus membayar Rp800.000. Kemudian ada promosi. Promosi tidak hanya membicarakan jasa dan harga jasa, tetapi juga mengkomunikasikan jasa kepada masyarakat agar jasa ini dikenali dan diminati oleh masyarakat sehingga akhirnya masyarakat menggunakan jasa ini. Untuk menarik minat konsumen, perusahaan PW Design melakukan promosi sebagai berikut, yaitu ada promosi penjualan di mana adanya potongan harga jika dibuatkan desain baju sebanyak 5 buah dengan potongan harga sebesar 10%. Selanjutnya ada pemasaran interaktif. Dalam pemasaran interaktif ini PW Design juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media seperti Facebook, Instagram, web, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah, aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi ini, data makroekonomi dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi sebuah informasi penting dalam studi kelayakan bisnis. Selain menjadikan fakta makroekonomi sebagai input dalam studi kelayakan bisnis, hendaknya perlu dikaji imbal baliknya, yaitu bahwa bisnis yang direncanakan hendaknya bermanfaat bagi pihak lain, yaitu menurut Nadilu Sugianto dan Iketut pada tahun 2020 halaman 153. Dalam aspek ekonomi ini, yang pertama ada menambah pendapatan nasional. Dengan adanya usaha PW Design, dapat menambah jumlah pendapatan nasional melalui pajak yang dibayarkan oleh pihak pengusaha pada negara dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, menumbuhkan industri lain. Dengan adanya usaha ini, diharapkan banyak usaha yang dapat terpengaruh atau tergerak baik dalam industri yang sejenis maupun industri pendukung lainnya. Industri pendukung lainnya seperti industri konveksi yang akan mendukung dan mewujudkan desain yang telah dibuat menjadi suatu produk pakaian yang dapat dijual pada konsumen. Adapun aspek sosial adalah bahwa perusahaan harus memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial ketika menjalankan perusahaan, karena perusahaan dan komponen lainnya hidup bersama dan tatanan kehidupan yang beragam dalam dan kompleks. Yang pertama dalam aspek sosial ini ada penyerapan tenaga kerja. Dalam usaha CVVW Design ini dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan pada bidang desain, serta mempunyai sertifikat desain atau memiliki skill. Selanjutnya juga PW Design ini membutuhkan tenaga kerja seperti OB, kasir, gitu, tenaga kerja pendukung. Untuk penyerapan tenaga kerja ini kita melakukan seleksi terlebih dahulu, di mana yang dipilih merupakan yang mempunyai kualitas yang paling bagus dan serta diinginkan oleh pihak perusahaan. Kemudian ada dampak terhadap lingkungan masyarakat.
PW Design ini mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi lingkungan. Dampak yang timbul pada masyarakat karena hadirnya perusahaan ini yaitu dampak positif. Dampak positif yang muncul yaitu menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. PW Design ini tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat karena untuk limbah dari CV PW Design ini hanya merupakan sebuah kertas. Jadi ataupun ini apa namanya? Seperti sampah-sampah rumah tangga saja seperti itu, sehingga hal itu bisa di-reuse atau digunakan kembali, bahkan bisa di-recycle, di mana dengan sisa-sisa makanan itu dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian untuk kertas-kertasnya bisa kita digunakan sebagai kerajinan seperti itu. Untuk mengurangi dari limbah industri. Selanjutnya ada dampak bagi usaha atau industri lain. Hadirnya PW Design dapat berdampak positif bagi para industri konveksi juga para usaha UMKM jasa jahit pakaian. Target market PW Design juga para jasa jahit dan industri konveksi. Bagi industri yang sejenis PW Design dapat berdampak sangat negatif, yaitu berupa pesaing bagi usahanya itu sendiri. Baik, dilanjut. Selanjutnya ada aspek teknologi dan teknis dalam cakupan jasa. Untuk mendapatkan hasil desain yang sangat maksimal, maka PW Design menggunakan peralatan dan desain yang sangat baik berkualitas. Peralatan yang digunakan akan mempengaruhi hasil desain yang dibuat. Selain peralatan yang berkualitas, ada pun alat-alat pendukung seperti misalnya meja. Meja yang digunakan ini harus kokoh dan kuat agar tidak mudah tergoyangkan. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Dalam kebutuhan teknis ini yang pertama di lokasi. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan kegiatan yang melakukan pembelian karena lokasinya yang sangat strategis terletak di arus bisnis dan sebagainya. Di sini ada merupakan metode penilaian dari Value untuk menentukan lokasi yang baik. Di sini ada kebutuhan pasar, ada peralatan, ada transportasi, ada tenaga kerja dan lainnya. Nilai yang sangat ideal itu di Karawang kita bandingkan dengan Karawang Timur ya. Karawang Timur dan Cikampek. Nilai yang ideal ini dalam lokasi yaitu 40, untuk pasar, untuk peralatan 30, untuk transportasi 15, dan untuk tenaga kerja ada 10, serta untuk lainnya ada 5. Di Karawang Timur kita bisa lihat, ini ada 20 untuk pasarnya. Ini untuk pasarnya ada 20 untuk di Karawang Timur, kemudian peralatannya 25. Dan transportasinya ada 10 dari 15. Kemudian tenaga kerjanya juga ada 10 dari 10. Dan lainnya ada 6 dari 5. Sehingga totalnya ini dari Karawang Timur yaitu 71. Kemudian dari Karawang Barat. Dari Karawang Barat bisa kita lihat
Di sini ada 35 untuk pasar dari 40, sehingga hanya kurang 5 saja. Kemudian untuk peralatan itu ada 25, hanya kurang 5. Kemudian dari transportasi kita ada 15, sehingga sangat ideal untuk transportasi. Kemudian untuk tenaga kerja ada 10, ini juga merupakan hal yang ideal. Adapun dalam lainnya yaitu 8, ini dapat karena telah melebihi dari nilai lokasi yang ideal, jadi sangat baik gitu potensinya. Sama seperti yang di Karawang Timur. Selanjutnya juga ada yang dari Cikampek. Nah, dari Cikampek ini bisa kita lihat untuk nilai lokasi yang ideal dalam pasar itu sangat jauh. Dari Cikampek bisa kita lihat yaitu 15, sedangkan nilai ideal dalam pasarnya itu 40. Lalu dalam peralatannya di sini 20, di Cikampek nilai idealnya adalah 30, kurangnya 10. Dibanding Karawang Barat dan Karawang Timur, Cikampek memiliki nilai lokasi baik dalam segi pasar dan peralatan yang begitu rendah. Untuk transportasi, dia memiliki nilai 10 dari 15 nilai ideal, sama seperti Karawang Timur. Kemudian untuk tenaga kerja, dia merupakan tenaga ideal, yaitu 10, serta lokasi idealnya juga 10. Kemudian untuk lainnya itu ada 8, dan dinilai idealnya ada 5, sehingga ini merupakan sangat besar gitu, untuk potensinya sangat ideal. Dilihat dari totalnya, total yang dimiliki dari Karawang Timur yaitu ada 71, Karawang Barat 93, dan Cikampek ada 63. Sehingga ditetapkanlah VW Design ini di Kecamatan Karawang Barat dibanding Kecamatan Karawang Timur dan Cikampek, dilihat dari metode penilaian nilai value-nya. Baik, di sini ada bangunan atau gedung. Bangunan yang digunakan sebagai kantor CV VW Design ini menggunakan rumah atau tanah milik sendiri dengan luas tanah tempat usaha tersebut yaitu 1000 meter persegi. Digunakan untuk bangunan sebesar 600 meter persegi, dan sisa luas tanahnya itu digunakan untuk halaman dan juga tempat parkir. Kemudian ada peralatan yang digunakan untuk CV VW Design ini, yaitu ada pensil dan pensil warna. Yang kedua ada kertas desain, yang ketiga penggaris, dan yang keempat ada penghapus. Untuk kebutuhan tenaga kerja, dibutuhkan desainer sebanyak 5 orang, untuk bagian manajemen juga dibutuhkan sebanyak 5 orang, serta dibutuhkan 4 karyawan untuk kebersihan dan pelayanan. Dimana jadi total untuk kebutuhan tenaga kerja itu ada 14 orang. Di sini ada tata letak yang dibuat oleh PW Design dengan luas tanah 1000 meter persegi. Ada gudang, ada ruang istirahat, untuk karyawan ada dapur, ada musola, ada toilet, ada ruang desain, ada kantor, ada kasir, pintu masuk, area parkir, dan yang terakhir ada jalan utama yaitu jalan Jalan Kertabumi. Baik, selanjutnya ada di sini untuk kebutuhan investasi. Investasi dalam arti luas menurut William S. Sharf dalam bukunya, investment adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Dari pengertian ini, terkandung 2 atribut penting dalam investasi, yaitu adanya resiko dan tenggang waktu. Pengorbanan sekarang untuk pastian uang itu harus dikeluarkan untuk investasi.
Sedangkan untuk tenggang waktu yaitu kita dapat melihat waktu yang terus berjalan itu untuk investasinya. Meskipun hasil masa lalu dan masa depan tidak pasti dan tergantung pada kondisi di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang bisnis. Selanjutnya ada dinyatakan di sini ada 2 jenis bidang investasi. Yang pertama ada investasi nyata. Dalam investasi nyata ini atau real investment merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap atau fixed asset. Di PW Design ini mempunyai aset tetap yaitu tanah, bangunan, perlengkapan dan peralatan serta juga mesin. Dan yang kedua ada investasi finansial atau financial investment. Dalam financial investment ini merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Investasi ini juga dapat diartikan sebagai penambahan modal dalam suatu kegiatan yang dimiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada kebutuhan modal. Ada teknologi terlebih dahulu, Teknologi terlebih dahulu, di sini teknologi yang digunakan pada CV PW Design ini memanfaatkan era digitalisasi untuk proses pembayaran dan juga untuk pendaftarannya. Untuk desain yang dibuat CV PW Design masih menggunakan sistem desain manual dengan menggunakan buku dan alat tulis. Kemudian ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu, sehingga cash flow atau aliran dana akan terjaga baik pada kondisi lancar dan normal. Di bawah ini ada tabel modal yang dimiliki oleh perusahaan PW Design. Yang pertama ada alat desain dengan harga 6 juta, kemudian meja dan kursi desain ada 8 juta, ada laptop 36 juta, ada printer 2 juta, perlengkapan ada 500 dan serta tanah dan bangunan. Di sini kita masuk pada aspek finansial. Aspek finansial atau pengelolaan keuangan yang baik dan benar sangat diperlukan bagi setiap perusahaan. Baik usaha besar maupun usaha kecil menengah, kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang digunakan sebagai dana pemasaran dan dana untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Bisa dilihat di sini ada aktiva tetap sama kewajiban lancar. Untuk aktiva tetapnya ada alat-alat desain, meja dan kursi, laptop, printer, perlengkapan, tanah dan bangunan. Dan untuk unitnya bisa dilihat, sehingga untuk total dari aktiva tetap ini dengan unit yang sudah ada, yaitu 1.056. Di sini juga ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar yaitu ada upah untuk karyawan gitu, upah untuk manajemen, upah untuk pemasaran. Bukan upah untuk pemasaran, namun untuk biaya pemasaran. Kemudian ada listrik dan air serta lainnya, kebutuhan lainnya ya.
itu totalnya 65.500.000 sehingga untuk total pembiayaannya 1.121.500.000. Dan di sini ada biaya depresiasi yang dihitung berdasarkan umur aktivitas lancar, antara lain yang pertama ada alat-alat desain, umur ekonomisnya yaitu 2 tahun, mohon maaf, umurnya 12 bulan, itu mohon maaf 1 tahun ya, bukan 2 tahun. Selanjutnya ada meja dan kursi, umur ekonomisnya 5 tahun atau 60 bulan. Adapun umur ekonomis laptop yaitu 4 tahun atau 48 bulan. Umur printer 2 tahun, 24 bulan. Serta ada perlengkapan ya dengan umur ekonomisnya 5 tahun atau 60 bulan. Bisa dihitung yang alat-alat desainnya itu kita dengan nilai 5 juta dibagi dengan biaya depresiasinya 12 bulan. Lalu meja dan kursi juga sama seperti itu dengan 12 bulan. Untuk nilai depresiasinya, sehingga nilai depresiasinya yaitu untuk per tahunnya 67.599.996 rupiah. Baik, di sini ada laporan proyeksi neraca. Neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan equity yang menunjukkan harta atau kekayaan perusahaan dari tahun ke tahun. Proyeksi neraca ini merupakan bayangan dari CV PW Design. Bisa dilihat ya, di sini modal awalnya 1.121.500.000. Dari aktiva tetap tadi bisa dilihat untuk ininya 1.056.000 rupiah. Kemudian untuk aktiva lancarnya itu ada di 65.500. Dalam sumber dana dari KCV VW Design ini dari penanaman saham yang terdiri dari 3 orang, yaitu Pandanwangi, Dewi Kemalasari, dan Dinar Gustianing Tias, di mana untuk Pandanwangi itu menetapkan modalnya 40%, Dewi 30%, serta Dinar juga 30%, sehingga untuk totalnya atau jumlahnya yaitu 1,5 miliar. Selanjutnya, dalam aspek finansial ini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disajikan ini ada total 100 desain dalam 1 bulan, masing-masing desainer mengerjakan 20 desain dalam 1 hari. Berikut ini adalah laporan laba rugi pada bulan Oktober 2021. Di sini ada pendapatannya. Pendapatan dari jasanya itu 800 juta. Pendapatan lainnya tidak ada sehingga jumlah pendapatan masih tetap 80 juta, bukan 800 juta. Kemudian untuk beban usaha ada beban gaji. Beban gaji sebesar 39.500.000. Kemudian ada promosi, biaya promosinya 500 rupiah. Kemudian untuk biaya listrik 1.500.000 rupiah. Kemudian biaya perlengkapan 1 juta, biaya peralatannya 2.500.000 serta biaya perizinan. Melakukan perizinan juga memerlukan biaya, yaitu sebesar 5 juta. Sehingga untuk total jumlah biayanya yaitu sebesar 50 juta. Dan didapat laba kotor sebesar 30 juta. Serta digunakan pajak yaitu 10% yang didapat dari pendapatan yaitu 8.500.000. Didapatkan laba bersih dari laba kotor yang dikurangi pajak yaitu 21.500.000. Di sini ada arus kas, di mana untuk arus kas ini atau cash flow adalah
arus atau pergerakan uang masuk dan uang keluar di suatu perusahaan dengan periode tertentu. Cash flow yang sangat diperlukan oleh setiap usaha atau perusahaan untuk mengontrol keuangan yang ada pada usaha tersebut. Untuk tahun 2021 itu EAT-nya sekitar ini 258 juta, kemudian 2022 516 juta, 2023 774 juta, dan yang 2024 merupakan untuk totalnya 1 miliar 32. Biaya penyusutannya yang di awal yaitu biaya depresiasinya itu sama setiap tahunnya, yaitu 67.599.996, sehingga kas bersih atau proceed-nya dari EAT dikurangi dengan biaya penyusutan ini. Dapat dilihat untuk tahun 2021 325.599.996. Dan selanjutnya bisa dilihat di sini untuk kas bersihnya ya. Kemudian DF 20% kita lihat dalam tabelnya ada, dan ini ada kas bersihnya. Sehingga untuk totalnya bisa dilihat untuk EAT mohon maaf terganggu ya. Untuk totalnya ada 2 triliun 580. Kemudian untuk biaya penyusutannya yaitu 270 juta 399.984. Dan yang ini ada kas bersihnya atau proceed-nya yaitu 2.350.399.984. Dan kita lihat di sini ada kas bersih yaitu 1.693.536.790. Itu merupakan arus kas. Selanjutnya ada penilaian kelayakan bisnis. Banyak peluang dan kesempatan dalam kegiatan bisnis menuntut adanya penilaian sejauh mana kegiatan dan kesempatan tersebut bagi perusahaan jika bisnis dilakukan. Yang pertama, penilaian kelayakan bisnis itu dapat dilakukan dengan PP, payback period, menghitung payback period ya. Payback period adalah perhitungan yang menggunakan lamanya waktu, biasanya dalam tahun, bahwa investasi dapat kembali. Payback period ini diperlukan untuk menunjukkan perbandingan antar investasi awal dan arus kas tahunan. Bisa dilihat investasi awalnya kita 1 miliar. Kemudian kas bersih pada tahun pertama yang sebelumnya itu kas bersih pertama pada tahun sebelumnya ini ya ini 258 juta. Sehingga didapat 1 miliar 242. Kemudian pada tahun kedua kas bersihnya itu ada 516 juta. Sehingga didapat untuk totalnya itu payback periodnya untuk totalnya yaitu 726 juta, dan ini tidak bisa dikurangi kembali pada tahun ketiga karena tahun ketiga lebih besar dari ini. Sehingga untuk payback period ini didapatkan dapat kembali pada tahun kedua. Bisa ini untuk perhitungannya di sini payback periodnya tidak bisa proceed ketiganya tidak mencukupi ya, sehingga pada proceed kedua saja dibagi dengan proceed tahun ke-1. Untuk ininya 726 tadi untuk totalnya ya. Kemudian ini modal awalnya dikali dengan 1 tahun, sehingga untuk PP-nya yaitu 2,6 bulan. Tuh. Maka
payback period yang ada pada CV desain ini yaitu 2 tahun 2 bulan. Payback periodnya ini kurang dari 5 tahun maka dinyatakan baik. Ada selanjutnya mengenai perhitungan average rate of return atau ARR. Average rate of return atau ARR adalah tingkat pembelian investasi yang dihitung dengan cara menghitung total arus kas masuk selama investasi berlangsung dibagi dengan lamanya investasi dalam tahun. Bisa dilihat ya, di sini merupakan rumusnya ya. Rumus dari ARR atau yang ini serta yang ini. Jelek banget. Ini yang ini nih. Yang ini serta yang ini. Untuk rata-rata EAT kita hitung yaitu dengan ini. Dari total EAT yang tadi ya, itu sudah dilihat 2.580.580 rupiah dibagi dengan 4 umur ekonomisnya. Kita dilihat tadi ada 4 tahun dari 2021 hingga 2024. Kemudian didapatkan rata-rata EAT-nya yaitu 645 juta. Untuk rata-rata investasi yaitu dari modal investasi atau modal awal 1,5 miliar dibagi dengan 2 sehingga didapat yaitu 750 juta. Maka ARR-nya yaitu dari rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi sehingga ARR-nya didapatkan 0,86 dan dibuat dalam bentuk persen menjadi 86%. Ini merupakan ARR yang layak. Kemudian ada NPV, Net Present Value, adalah perkiraan arus kas suatu perusahaan pada masa mendatang yang telah menyesuaikan dengan arus kas pada saat ini. NPV sendiri memiliki kaitan yang erat dengan time value of money, mengenai nilai uang yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dirujuk pada tabel 6.5 diketahui nilai VV kas bersih. Bisa dilihat ya, yang sebelumnya itu bahwa VV kas bersihnya itu segini. Kemudian untuk investasinya 1,5 miliar. Maka NPV-nya yaitu ini, yaitu ditambah dari kas bersih dan juga investasi. NPV ini dinyatakan layak karena melebihi dari 0. Selanjutnya ada perhitungan dengan internal rate of return atau IRR. IRR ini merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0 menurut Diani Afriliani Karunia pada tahun 2011. Jika IRR lebih besar dari diskon faktor, maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan. Sedangkan jika sama dengan diskon faktor, maka dikatakan investasi yang ditanamkan akan balik modal. Di sini ada rata-rata kas bersihnya. Tadi sudah dilihat ya, rata-rata kas bersihnya yaitu totalnya 2,850, 399, 984 dibagi dengan 4 sehingga rata-rata kas bersihnya di sini adalah 712.599,96. Untuk perkiraan perkiraan payback-nya, perkiraan PP-nya itu 1
1,5 miliar dibagi dengan 712.599.996 sehingga didapat perkiraannya yaitu 2,10496. Dalam tabel A2 tahun keempat diketahui angka 2,105 adalah 26%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 24 sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nih, tabelnya ya. Mohon maaf, saya sedang ini ya, flu. Selanjutnya di sini ada tabelnya ya, bisa dilihat. Tahun 2021 kas bersihnya tadi. Ini untuk DF kita lihat di tabel A2 itu DF24. DF24-nya ini adalah bisa dilihat di tabel ya, kalau ini pada tahun pertama 0,806, 0,6506, 0,524 untuk tahun ketiga dan tahun keempat 0,423. Sehingga ini didapat kas bersihnya. Ini kita kalikan dari kas bersih dengan DF-nya ini. Jadi nilai NPV positifnya itu yaitu dari PP kas bersih ini dikurangi dengan investasi sehingga didapat yaitu ini 48.638.802. Untuk nilai yang selanjutnya sehingga dapat dikatakan nilainya yang DF-nya 26% ini yaitu negatif karena PP-nya ini kita lihat lebih kurang dari 1,5 miliar. Baik, selanjutnya ada PI, Profitabilitas Index. Di sini ada rumus VI yaitu sigma VV kas bersih dibagi dengan sigma VV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berada setiap tahun maka mencari PPI adalah sebagai berikut. Nih untuk PPI-nya ini untuk sigma VV kas bersihnya 2,850. Kemudian untuk total investasinya 1,5 miliar dikali dengan 100 sehingga 100% sehingga didapat 1,9 kali. Dikarenakan nilai PP lebih besar dari 1 maka PI ini diterima, bukan PPI, PI ya. PI ini diterima. Nah, kesimpulan dalam CV VW Design ini, yang pertama VW Design merupakan perusahaan dalam bidang jasa yang menyediakan jasa desain pakaian. Jasa desain pakaian ini lebih banyak digunakan para ibu-ibu serta para penata rias juga para konveksi. VW Design telah melakukan studi kelayakan bisnis ini di mana usaha desain ini dikatakan baik dalam perencanaannya sehingga usaha dalam bidang jasa desain ini dapat dikembangkan dan bisa digunakan sebagai usaha yang mempunyai prospek baik. Keuntungan yang didapat dari usaha ini sangat baik dan payback keuntungan juga baik. Dalam ukuran 2 tahun, payback modal akan kembali lagi. Usaha desain ini sangat layak dihitung dari ARR, NPV, IRR, serta PI. Usaha ini sangat layak untuk dijadikan suatu usaha. Selanjutnya ada saran untuk memulai bisnis. Sarannya untuk memulai bisnis, Anda harus terlebih dahulu belajar menganalisis kelangsungan hidup komersial untuk memastikan beberapa aspek termasuk aspek hukum, aspek pasar, aspek teknik dan operasional, aspek ekonomi bisnis, dan aspek sosial, dan yang paling penting adalah aspek dukungan finansial, kebutuhan yang diperlukan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya dan para pendengarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.